بدر كطلعته وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Prayudi, kelas 12 IPA 1 dari SMA Negeri 3 Berau. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Al-awwalu, tidak lupa pula kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa kita, yang telah memberikan kita segala nikmat yang mulia di muka bumi ini. Pertama, nikmat kesehatan, kesempatan, kemuliaan hingga kita bisa merasakan buminya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita, Habibana, kekasih Allah, baginda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Karena kenapa? Karena beliau juga yang membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang menerang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Dengan kata lain, akhrajan nas minadz zulumati ilan nur. Wahai dewan juri yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun ceramah yang akan saya bawakan pada hari ini ialah akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita teladani. Perlu kita ketahui bahwa baginda sallallahu alaihi wasallam pernah di suatu zaman dan sampai sekarang itu dijelaskan bahwasannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena akhlaknya beliau, karena budi pekertinya beliau banyak menyebabkan orang-orang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena akhlaknya beliau. Bukan karena agama yang beliau bawa, tapi dari akhlakul karimah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan bahwa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan di kota Madinah. Ketika itu beliau ingin ke Mekah. Dia melihat seorang ibunda tua yang ingin mengangkat sebuah kayu, namun dia tidak sanggup mengangkatnya. Apa kata baginda? Wahai ibunda, izinkan aku membantumu untuk mengangkat kayu tersebut. Beliau angkat kayu tersebut, beliau taruh di pundaknya, dan pergilah dia bersama ibunda tersebut. Apa kata ibunda tersebut? Ya anak muda, wahai anak muda, engkau adalah anak yang baik, engkau adalah anak yang berbudi pekerti, tetapi kebaikanmu akan hilang karena engkau akan berkumpul dengan Muhammad di Mekah. Karena engkau akan berkumpul dengan Muhammad yang sekarang berada di Mekah, karena dia adalah pembawa kedustaan, karena dia adalah penyihir, karena dia adalah pembawa kebohongan, dia adalah pembawa ajaran-ajaran yang sesat. Kebaikanmu akan hilang karena engkau akan bertemu dengannya nanti di Mekah. Wahai anak muda, jangan sampai kebaikanmu hilang karena engkau berkumpul dengannya. Tetapi ibunda tersebut tidak mengetahui bahwa yang mengangkat kayunya adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak marah, walaupun hatinya disakiti, walaupun jiwanya dikacaukan, tapi beliau tidak pernah marah. Bibirnya tidak pernah berkasar-kasar. Apa yang dibalas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau membalas dengan penuh senyuman. Yang kemudian yang kita ambil dari kisah tersebut, bahwasannya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba, dikatakan, "Wahai anak muda, engkau adalah anak yang baik, tapi aku belum sempat mengenal engkau. Siapakah engkau?" Anak muda. Apa kata baginda? "Ana Muhammad ibnu Abdullah. Aku Muhammad ibnu Abdullah." Tetapi yang dari tadi engkau ceritakan, wahai ibunda, yang dari tadi engkau ceritakan begini, begitu. Sungguh dia terkaget karena yang mengangkatkan kayunya adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan bahwa hari itu menyaksikan ibunda tersebut mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah." Perlu kita ketahui bahwa di sini bukanlah agama yang dibawa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan seseorang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi karena akhlaknya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tugas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya dalam diri Rasul itu terdapat teladan yang baik bagi orang yang ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mulianya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabarnya beliau, istiqomahnya beliau, akhlaknya beliau yang menyebabkan orang menganggap beliau bahwa di diri beliau itu adalah berlian, bahwa di kepala beliau adalah mahkota baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Akhlaknya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan,
Kana khalaqal Quran, kana khuluqul Quran. Sesungguhnya akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Maksudnya di situ akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan dalam Al-Quran. Akhlak baginda sudah ada dalam Al-Quran yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak selalu berdampak baik kepada beliau. Tetapi Allah terus memberikan cobaan kepada beliau. Suatu ketika beliau diusir dari Mekah, tempat besarnya beliau. Beliau diusir, tetapi apa kata beliau? Wahawani bainan nas, aku hina di tengah mereka. Dulu aku ada tempat berlindung ya Allah. Dulu aku ada tempat untuk mengadu. Dulu aku ada tempat untuk bersandar. Tetapi aku sekarang hanya bersandar kepada Engkau ya Allah. Aku bersandar kepada Engkau, aku memohon kepada Engkau, dan aku meminta hanya kepada Engkau ya Allah. Jiwanya tersakiti, pikirannya kacau. Tapi apa kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Datang malaikat penjaga bukit di seluruh dunia. Apa katanya? Ya Muhammad, pilihlah salah satu gunung di muka bumi ini. Akan kutimpakan kepada orang yang membuat engkau bersedih ya Muhammad. Apa kata beliau? La, tidak. Biarkan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa, ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka, tulangkan dari tulang sulbi mereka cucu-cucu mereka yang akan menyembah Engkau. Tidak ada yang akan mempersekutukan Engkau ya Allah. Maka 100% hari ini penduduk Taif bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. 100% penduduk Taif hari ini menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam doanya beliau dikabulkan hingga penduduk Taif hari ini mengatakan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Itu karena apa? Karena akhlaknya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hatinya tersakiti, jiwanya diobak-abik, pikirannya sedang kacau, tapi lidahnya tidak pernah berkata kasar. Beliau masih bisa mendoakan orang-orang Taif pada hari itu, sampai hari ini dikabulkan doa beliau, hingga orang-orang Taif hari ini mengatakan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga kepada orang-orang yang mendengarnya. Akhirul kalam, unzur man qala wa la tanzur man qala. Jangan melihat siapa yang menyampaikan, karena yang menyampaikan adalah orang yang berdosa. Sesungguhnya apa yang dia sampaikan hanyalah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.